Loh, susah. Mana itu ya? Oh, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustazah. Yang belum on cam, boleh on cam ya. Ayo yang belum on cam sudah tungguin nih. Anissa Zahra, Fatia, Fatia Alzateti, Hafiza, Hanin, dan yang lainnya. Ayo sudah nampak nih siapa yang belum on cam. Fahrunisa, Kotrunada, Mutia Syarifah, Hanin, semuanya ya on cam. Kita mulai ya, anak-anak Ustazah. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Kaifa halukun? Insyaallah. Semoga semuanya masih dalam keadaan baik-baik aja ya anak-anak Ustazah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis ya, walaupun kita masih melalui Zoom, kita tetap berdoa kepada Allah agar segera dipertemukan dalam pembelajaran tatap muka. Saya nggak sabar lihat anak-anak Ustazah nih yang Masya Allah, Masya Allah. Ya. Nah, selanjutnya anak-anak Ustazah. Selanjutnya kita masuk ke atau kita lanjut pelajaran kita minggu lalu ya. Sekarang kita masuk ke adab penuntut ilmu terhadap tetangga dan masyarakat. Iya nggak? Iya. Nah, anak-anak Ustazah, kalau pegang buku, coba buka bukunya halaman 101. Udah dibuka? Halaman 101 itu ada adab-adab penuntut ilmu terhadap tetangga dan masyarakatnya. Kalau kemarin kita belajar atau kita udah masuk ke adab penuntut ilmu terhadap kerabat, ya kerabat itu saya ulangi seperti ibu, bapak, kakek, nenek gitu, bibi, paman, dan yang lainnya. Kalau sekarang kita masuk ke adab penuntut ilmu terhadap tetangganya dan masyarakat lainnya yang bukan tetangganya, gitu ya. Tetangga, ada yang belum tahu nih yang dimaksud dengan tetangga itu apa? Atau udah tahu semua? Udah lah ya, tetangga itu yang bisa dekat rumah kita, gitu ya, dekat lingkungan dengan tempat tinggal kita. Nah, sebenarnya anak-anak Ustazah, adab terhadap kerabat dengan tetangga dan masyarakat itu tidak jauh beda. Sama ya. Jadi Ustazah minta kalian baca aja nih. Siapa ya? Dari atas. Oke. Aresya Aulia. Aresya Aulia ada? Ada Ustazah. Ada.
Coba baca di antara adab-adab penuntut ilmu terhadap tetangga dan masyarakatnya. Coba baca yang nomor 1. Di antara adab-adab penuntut ilmu terhadap tetangga dan masyarakatnya adalah 1. Mengetahui hak-hak mereka dan melaksanakannya. Udah. Jazakillah khairan. Barakallahu fiq. Nah, Nana Ustazah, siapa ini yang masih ingat? Di adab terhadap kerabat, kita sudah mengetahui nih, apa hak-haknya? Apa haknya? Apa hak kekerabatan? Apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Menyambung silaturahmi, tidak boleh memutuskannya. Siapa tuh yang jawab? Ilwana Zahra. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, itu ya, kita mengetahui hak-hak mereka dan melaksanakannya. Nah, di antara hak-haknya yaitu kewajiban menyambung silaturahim dan tidak boleh memutuskannya. Selanjutnya, karena ini hampir mirip dengan yang sebelumnya, Nana Ustazah, kita lanjut ya. Bentar, Ustazah. Nah, ini ya. Kita baca saja dalilnya. Di Quran surah An-Nisa ayat 36. Artinya, anak-anak Ustazah, jangan main handphone ya. Kita baca artinya ya. Dan beribadahlah kepada Allah dan janganlah menyekutukannya dengan sesuatu. Dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, Ibnu Sabil dan hamba sahaya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Ya, Allah itu tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan dirinya, merasa dirinya itu tidak perlu orang lain, sementara dalam hakikatnya kita adalah makhluk sosial. Kita membutuhkan orang lain, apalagi manusia itu. Kita nih orang-orang muslim pasti kita tuh sangat membutuhkan sama Nah, susah ulangi ya, Nana Ustazah. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Faham ini yang dimaksud? Paham saya. Membanggakan diri terhadap kepada manusia saja tidak diperbolehkan, apalagi dengan Allah, Tuhan kita. Merasa kita itu tidak butuh Allah, merasa kita itu mampu melakukan semuanya, sementara hakikatnya semua yang kita lakukan itu merupakan takdir dari Allah. Semua yang kita lakukan, anak-anak Ustazah, itu semua sudah dituliskan oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Nah, itu ya kenapa kita itu tidak boleh sombong kepada siapapun, terutama kepada Rob kita. Kita ini merasa nggak butuh, merasa bisa melakukan semuanya, padahal
Kalau kita tahu Allah lah yang mengatur seluruh alam semesta. Sampai sini paham? Paham, Ustazah. Paham. Ustazah. Masya Allah, barakallahu fikun. Selanjutnya, kan sahaura 38. Kan sahaura ada? Ada Ustazah. Masya Allah. Coba baca yang nomor 2. Mana ngelisnya? Coba anak-anak ustazah yang hadir di Zoom, Antuna bisa chat di Zoom-nya kan? Coba absen melalui Zoom ya. Buat namanya, buat namanya dulu, habis itu kelas, baru hadir gitu. Nah, sambil menunggu absen, coba kan sahaura, baca yang nomor 2 di layar ustazah. Dua, beretika dengan Arab-Arab Islam bersama mereka ketika bertemu, yaitu dengan mengucapkan salam, wajah berseri dan merendahkan suara ketika berbicara dengan mereka, mendoakan bila bersin, menjenguk ketika sakit, menyolatkan dan mengantarkan jenazah mereka. Udah. Udah. Jazakillahu khairan, barakallahu fiik. Nah, anak ustazah yang kedua, apa sih yang kita harus lakukan? Ini kepada seorang muslim, baik itu kerabat kita, tetangga, dan masyarakat lainnya. Ya, yang kita berinteraksi dengan mereka, apa sih hak-hak mereka yang harus kita tunaikan? Nah, di sini yang kedua, seperti yang Ustazah bilang bahwa adab-adab terhadap kerabat, tetangga, dan masyarakat itu hampir sama. Ya, jadi ini juga mencakup hak terhadap kerabat, yaitu beretika dengan adab-adab Islam bersama mereka ketika bertemu. Yaitu yang pertama, wajib bagi kita atau mengucapkan salam. Ya, ketika bertemu hendaknya kita mengucapkan salam, lalu diiringi dengan wajah berseri seperti itu. Lalu merendahkan suara ketika berbicara dengan mereka. Maksudnya tidak boleh bentak-bentak seperti itu ya anak-anak ustazah, meninggikan suara, marah-marah gitu ya. Ada yang tahu hadisnya? Gak boleh marah-marah? Ayo, siapa nih yang tahu? Takut pola kazanah bukan Ustaz? Ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Jangan marah, bagimu Surga. surga. Masya Allah, barakallahu fikun. Selanjutnya, mendoakan bila bersin. Gimana nih? Adab bersin. Siapa yang bisa praktekin? 2 orang. Mulan sama Nayara. Nayara ada? Nayara ada 2 ya? Oh, Nayara Audiva. Kalau ketika bersin, Nah, coba Mulan, coba Mulan jadi yang bersin, Nayara jadi temennya. Coba Mulan gimana kalau bersin? Terus bilang apa? Alhamdulillah. Jawabnya apa Nayara?
Ayo, kalau Mulan udah bilang alhamdulillah, jawabannya apa? Hmm? Dia perempuan loh. Jawabannya yarhamukillah. Lalu Mulan jawabannya apa lagi? Ya, Masya Allah, Barakallahu fikun. Gitu ya. Selanjutnya, menjenguk ketika sakit. Nah, ini termasuk hak-hak kepada kerabat, tetangga, masyarakat seperti yang sudah bilang tadi ya, yaitu lalu menyolatkan dan mengantarkan jenazah mereka. Dalilnya apa, Ustazah? Lihat dalilnya. Dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustazah mau yang baca itu Jihan Mahira. Ayo. Jihan Mahira ada? Ayo, Jihan Mahira baca hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini. Hakul muslim alal muslimi sittun. Hakul muslimu alal muslimi sittun qila ma hunna ya Rasulullah qala iza laqitahu Fasallim alaihi wa iza da'aka fa'ajibhu wa iza stansahaka fansah lahu wa iza atasa fahamidallaha fashammithu wa iza maridu fa'udahu wa iza matta fattabi'hu. Insyaallah, barakallahu fiik, jazakillah khairan. Nah, dengar ya anak Ustazah, ini boleh antuna garis bawahi, boleh di pin gitu ya, ditandai. Ini adalah hadis yang berkaitan dengan hak seorang muslim kepada muslim lainnya. Boleh digaris bawahi, ditandai atau dikotakin gitu. Ya, ini hadis mengenai hak seorang muslim kepada muslim lainnya. Nah, apa haknya Ustazah? Kita lihat. Hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 6. Lihat ya, ada 6. Kalau yang mau buat per poin boleh ya. Yang pertama. Sebelumnya ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa hak seorang muslim itu atas muslim lainnya ada 6. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa saja wahai Rasulullah? Gitu ya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Yang pertama, boleh anak-anak Ustazah catat sebagai poin-poin atau mau yang ditandai di buku saja juga boleh ya. Yang pertama, apabila engkau berjumpa dengannya, maka ucapkanlah salam. Nah, apabila nih kita bertemu dengan kerabat kita, tetangga kita, atau masyarakat lainnya, nah tapi ini di garis bawah ya anak-anak Ustazah, tidak ke semua orang. Maksud Ustazah, tidak ke lelaki ajnabi, lelaki yang bukan mahram antuna ucapkan salam, tidak ya. Tetap harus menjaga marwahnya, tetap harus menjaga kodratnya sebagai perempuan. Paham ya? Paham. Nah, apabila kita berjumpa dengan teman kita, teman perempuan kita, ustazah-ustazah, atau tetangga kita yang ibu-ibu atau yang di jalan, sedang jalan gitu ya. Nah itu. Maka ucapkanlah salam.
Yang kedua, bila ia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Mengundang maksudnya misalnya dia ada acara gitu di rumahnya, terus dia mengundang kalian, maka penuhilah undangannya. Yang ketiga, bila ia meminta nasihat, maka nasihatilah. Nah, ini termasuk hak seorang muslim terhadap muslim lainnya, saling menasehati. Ingat anak-anak ustazah, Allah itu tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri, merasa dirinya benar, tidak mau dinasehati. Faham ya? Sementara hak seorang muslim kepada muslim lainnya, atau nih kalian yang lagi berteman nih, nah hak kalian yaitu saling menasehati teman kalian jika dia berbuat salah gitu ya. Nah, dalam menasehati anak-anak ustazah juga ada adabnya. Tidak sembarangan ya kita menasehati orang. Contohnya kita menasehatinya di halayak ramai gitu, atau kita menasehatinya di depan orang lain secara teriak-teriak gitu. Boleh nggak? Enggak. Iya, Masya Allah, Barakallahu fikun. Jadi dalam menasehati juga ada adabnya. Dan saling menasehati itu merupakan hak seorang muslim. Begitu ya anak-anak ustazah. Jadi kita nih sebagai seorang penuntut ilmu, ustazah, antunna, itu tidak boleh sombong dan tidak boleh merasa dirinya itu selalu benar. Ya. Selanjutnya, yang keempat, bila ia bersin lalu mengucapkan tahmid nih seperti yang dilakukan Mulan tadi, dia bersin lalu dia bilang alhamdulillah, maka doakanlah dengan ucapan yarhamukallah untuk laki-laki. Kalau sesama perempuan, maka ucapkanlah yarhamukillah. Faham? Boleh dicatat ya anak ustazah, yarhamukallah ini untuk laki-laki. Kalau yang mengucapkan alhamdulillah itu laki-laki, maka ucapkanlah yarhamukallah. Tapi kalau yang mengucapkan alhamdulillah ini perempuan, maka jawablah yarhamukillah. Boleh dicatat ya. Nah, seperti yang Mulan tadi, dia bersin lalu dia bilang alhamdulillah. Nah, bagi siapapun dari antunna yang mendengar Mulan tadi bilang alhamdulillah, maka doakanlah lagi dengan ucapan yarhamukillah. Faham? Iya, Masya Allah, Barakallahu fikun. Selanjutnya, yang kelima, bila ia sakit maka jenguklah. Dijenguk kalau sakit. Yang keenam, bila ia wafat maka antarkanlah jenazahnya ke pemakaman. Coba Ustazah ulangi ya. Ustazah mau tanya. Sofia Mumtazah. Ada? Ada Ustazah. Sofia, coba ulangi. Hak seorang muslim atas muslim lainnya itu ada berapa, Sofia? Ada 6 Ustazah. Ada 6. Boleh sebutkan? 1. Apabila engkau berjumpa dengannya, maka ucapkanlah salam. Ya, yang kedua? 2. Bila ia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Ya, yang 3. Ia meminta nasihat, maka nasihatilah. Iya. 4. Bila ia bersin lalu mengucapkan tahmid, alhamdulillah, maka doakanlah
Kalau dia perempuan